Pada awal Agustus 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa rudal hipersonik terbaru Rusia yang dinamakan Oresnik telah resmi memasuki layanan militer. Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan bahwa sistem ini akan ditempatkan di Belarus sebelum akhir tahun. Walaupun belum ada bukti fisik bahwa rudal telah dikirim, pengumuman ini cukup untuk menarik perhatian banyak pihak, terutama di Eropa. Apa itu rudal Oresnik? Mengapa Belarus dipilih? Dan apa makna strategis dari langkah ini? Mari kita bahas secara terstruktur. Rudal Oresnik adalah senjata balistik jarak menengah dengan kecepatan hipersonik. Artinya, ia mampu melaju lebih dari Mach 10 atau 10 kali kecepatan suara. Rudal ini dirancang untuk membawa hulu ledak ganda, bisa nuklir, bisa juga konvensional, dengan kemampuan MIRV, yaitu Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Satu rudal dapat membawa beberapa hulu ledak yang bisa menyerang target berbeda secara bersamaan. Secara teknis, Oresnik merupakan kelanjutan dari program RS-26 Rubez yang sebelumnya sempat dihentikan. Namun kini, dengan peningkatan pada sistem navigasi dan pendorong, Rusia menyatakan bahwa rudal ini lebih cepat, lebih akurat, dan lebih sulit dihadang oleh sistem pertahanan udara modern. Uji coba tempur pertamanya dilaporkan terjadi di Ukraina Timur pada akhir 2024. Sejak itu, sistem ini dikembangkan lebih lanjut dan akhirnya diumumkan siap operasional pada 1 Agustus 2025. Penempatan rudal di Belarus bukan keputusan teknis semata, tapi pilihan geopolitik. Belarus adalah sekutu utama Rusia di Eropa Timur dan berbatasan langsung dengan Polandia, Lituania, dan Ukraina. Dari segi jarak, rudal yang diluncurkan dari wilayah Belarus dapat menjangkau banyak ibu kota Eropa dalam waktu sangat singkat, mulai dari Warsawa hingga Berlin, bahkan Brussels. Bagi militer Rusia, ini berarti peningkatan tekanan terhadap NATO. Bagi negara-negara Eropa, ini berarti waktu reaksi yang jauh lebih singkat dalam menghadapi potensi ancaman. Pemerintah Belarus sendiri, melalui Presiden Alexander Lukashenko, menyatakan bahwa mereka telah memproduksi peluncur untuk Oresnik secara lokal. Namun, sejauh ini belum ada bukti konkret bahwa rudal itu sendiri telah ditempatkan. Penempatan fisik kemungkinan baru dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. Dari perspektif militer, rudal hipersonik seperti Oresnik memberikan keunggulan dalam kecepatan dan manuver. Ini membuatnya sulit dideteksi dan dicegat. Namun, dampak sebenarnya tidak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis. Pertama, waktu reaksi negara-negara NATO berkurang drastis. Deteksi, analisis, dan keputusan respons harus diambil dalam hitungan menit, bahkan detik. Dalam konteks rudal hipersonik, setiap keterlambatan kecil bisa menjadi faktor penentu. Kedua, kemampuan rudal ini membawa hulu ledak nuklir maupun non-nuklir menciptakan ambiguitas strategis. Negara target tidak akan tahu apakah peluncuran adalah serangan nuklir atau tidak hingga terlambat. Ini meningkatkan risiko kesalahan kalkulasi dalam merespons serangan. Ketiga, penempatan rudal di Belarus memperluas garis depan potensi konflik. Jika sebelumnya ancaman datang langsung dari wilayah Rusia, kini Belarus menjadi titik peluncuran yang lebih dekat, memperpendek waktu tempuh, dan memperluas spektrum target.
Sejak pengumuman tersebut, sejumlah pejabat tinggi NATO menyatakan bahwa aliansi siap meningkatkan kapasitas pertahanan udara dan rudal. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyerukan peningkatan sistem pertahanan udara Eropa hingga 400% dengan fokus pada deteksi rudal hipersonik dan sistem pencegat jarak menengah hingga jauh. Amerika Serikat disebutkan akan mempercepat pengiriman sistem Dark Eagle ke Eropa, rudal hipersonik milik Angkatan Darat yang sedang dikembangkan, serta memperluas distribusi rudal Tomahawk ke beberapa negara NATO mulai 2026. Jerman, Polandia, dan Lituania juga mengumumkan akan memperkuat pos pertahanan dan radar peringatan dini di sepanjang perbatasan timur. Namun, sebagian analis menilai bahwa pengumuman penempatan Oresnik ini lebih bersifat politis daripada operasional. Lembaga seperti Institute for the Study of War menyebut langkah ini sebagai bentuk tekanan psikologis atau strategi reflexive control, yaitu memaksa lawan untuk bereaksi terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi secara nyata. Secara teknis, kehadiran Oresnik memang menambah tekanan. Namun dari sudut pandang militer, Rusia telah lama memiliki rudal serupa seperti Iskander dan Kinzhal yang sudah dikerahkan di Kaliningrad dan wilayah Rusia Barat. Dengan kata lain, meskipun Oresnik adalah sistem baru, perubahan yang dibawanya tidak sepenuhnya mengejutkan. Yang berbeda adalah tempat peluncurannya. Belarus, sebuah negara non-NATO yang kini secara aktif dilibatkan dalam strategi pertahanan Rusia. Secara simbolik, ini menunjukkan bahwa Moskwa tidak ragu memanfaatkan wilayah sekutu untuk memperluas jangkauan strategisnya, tanpa harus langsung menyerang wilayah NATO. Apakah rudal Oresnik akan memicu babak baru dalam konflik Rusia-NATO? Tidak harus demikian. Namun, jelas bahwa Eropa kini menghadapi tantangan keamanan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Bukan hanya soal teknologi senjata, tapi juga soal persepsi, posisi geografis, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Selama rudal-rudal ini tetap berada dalam doktrin pencegahan dan bukan penggunaan, risiko konflik langsung masih bisa ditekan. Tapi, dalam lingkungan strategis yang terus berubah, ruang untuk kesalahan makin sempit. Dan disitulah letak bahayanya. Ketika waktu reaksi makin pendek, semua keputusan menjadi lebih kritis.